Lihat dulu kerapian kelasnya, terlihat di sini bahan-bahannya masih belum tampak rapi. Silakan diambilkan dulu, kalau ada salah akan diambil dulu. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, berjumpa lagi kembali pada pelajaran jam sesi terakhir ya, di jam ke-7-8. Bapak berharap kalian tetap semangat dalam pembelajaran meskipun ini adalah 2 jam terakhir ya. Tapi sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Halo. Keterangannya mana? Sakit. Sakit apa? Oh, demam. Oke, sudah dijenguk belum? Belum. Oke, kalau sempat tadi jenguk ya? Ya. Ya, ini cuma ngalung ya? Ya. Ada suratnya? Ada. Kalau begitu anak-anak sekalian, sebelum kita nantinya ya pembelajaran karena sudah siang, pasti bosan mungkin, ada yang letih, lesu dan sebagainya. Supaya tidak letih, supaya tidak lesu, supaya kita semuanya bahagia, semuanya berdiri, kita SBG terlebih dahulu ya. Oke, yuk berdiri semuanya ya. Oke. Jadi di SBG ini Bapak cuma butuh nanti kalian mengangkat tangan kalian ya, kanan ke kiri. Diayunkan sebanyak 5 kali, ini 5 kali. Ya, lalu turun menjadi 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Kalau sudah 1 kita katakan adalah Semadapura maju. Tepuk tangan bareng lagi. Ya, paham ya? Oke, semangat semuanya? Semangat. Lebih keras lagi. Semangat ya? Semangat. Tangan sebelah kanan diangkat dong. Oke, kita mulai 3, 2, 1 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Semadapura maju. Berdiri semuanya. Bagaimana rasa kalian? Bahagia? Baiklah anak-anak sekalian, supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan tertib, ya, kita akan ingat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Di tayangan Bapak, di slide saya, di slide dia Bapak, ini sudah ada 5 kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk bersama-sama. Boleh dong, ada peserta dari sini yang bersedia untuk membacakan ulang? Saya Pak. Silakan, Sudarno. Kesepakatan kelas. 1. Menghargai guru dan sesama teman. 2. Mengikuti pelajaran dengan rasa bahagia. 3. Menjaga kenyamanan kelas saat belajar berlangsung. 4. Merawat barang pribadi dan warga kelas. 5. Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih Sudarno. Boleh duduk kembali. Oke, apakah 5 kesepakatan ini masih sepakat sampai sekarang? Sepakat. Terima kasih, sudah siap untuk menjalankannya? Siap. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebuah materi ya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang ingat? Silakan. Nah. Unsur puisi. Selain unsur puisi apa lagi? Unsur puisi dan unsur puisi dengan pengertian. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman kamu. Ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan puisi? Siapa yang masih ingat? Silakan. Oh, Dipa, silakan Dipa. Puisi adalah suatu karya sastra yang menonjolkan keindahan pada aspek kata dan makna. Baik, tepuk tangan untuk Dipa. Betul bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang menonjolkan suatu unsur keindahan dari 2 aspek. Pertama dari aspek katanya, dan yang kedua adalah maknanya. Nah, di dalam puisi itu ada unsur pembangunnya. Siapa yang masih ingat unsur pembangun puisi? Angkat tangan. Jerry, silakan Jerry. Ada berapa, Jerry? Ada 2. Ada 2 apa saja? Terbagi 2. 1 unsur fisik dan batin. Baik, betul unsur fisik dan batin? Unsur batin adalah unsur yang membangun dari dalam puisi itu sendiri. Beberapa sumber mengatakan bahwasanya unsur batin itu disebut juga dengan hakikat puisi. Ada berapa banyakkah unsur batin puisi? Ada berapa banyak? 4. Apa saja? Apa itu? Tema, rasa, terus nada. Baik, betul ya. Jadi ada tema, rasa, nada, dan nada.
Sedangkan unsur fisiknya ada apa saja? 1, Baik. 2, Baik. 3, kata konkret, 4, 5, geografi, 6, 7, bagus. Berarti kalian semuanya masih mengingatnya ya. Kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan mengonstruksi atau menulis puisi berdasarkan rima atau sajak. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 2 di sini. Setelah pembelajaran maka murid diharapkan dapat 1, mengidentifikasi jenis rima atau sajak dalam puisi. Dan yang kedua adalah menulis puisi dengan menggunakan rima atau sajak yang tepat. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada segmentatif materi selanjutnya, ada pertanyaan tematik yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian. Di sini mengapa perlu untuk memperhatikan rima atau sajak saat kita akan menulis puisi? Siapa yang bisa memberikan pendapat jawabannya? Oh, Sandy, siapa dari Sandy? Agar puisi terdengar lebih menarik. Oke, tepuk tangan untuk Sandy. Dengan adanya sajak ataupun rima, ya, kan rima atau sajak itu adalah perulangan bunyi. Jadi bunyinya itu diulang-ulang, ya. Sehingga kalau bunyinya itu berulang-ulang seperti itu, hampir mirip, diulang lagi, hampir mirip, diulang lagi, maka disitu nanti akan mengakibatkan puisi itu ketika dibacakan terdengar lebih menarik, lebih indah, lebih unik seperti itu. Paham? Paham. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan apa, Nak? Sebuah tes. Tes apa, Nak? Diagnostik kognitif. Oke, tes diagnostik non-kognitif. Tujuan diagnostik non-kognitif itu ada banyak, tapi salah satunya untuk apa, Nak? Untuk mengetahui gaya belajar. Untuk mengetahui gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada berapa? 3. 1 ada apa? Visual. Yang kedua? Audio. Yang ketiga? Kinestetik. Kinestetik. Visual lebih mengenalkan apa? Penglihatan. Audio mengenalkan apa? Mendengar. Kinestetik mengenalkan apa? Gerakan dan sentuhan. Ya, oke, baik. Sudahkah kalian berpindah ke kelompok gaya belajar masing-masing? Sudah. Oke, anak-anak sekalian, karena kalian sudah berada di kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing, visual, audio, dan juga kinestetik. Untuk rombongan visual, nanti Bapak sudah menyiapkan ada ringkasan materi yang bisa kalian baca. Dan kemudian anak audio, apakah kalian sudah menerima rekaman suara yang Bapak berikan di WhatsApp? Sudah. Kinestetik, coba lihat ke belakang, ada tempelan di situ. Dan itu ada ringkasan materi. Kalian nanti boleh bergerak ke sana, membaca sambil menyentuhnya. Bisa dipahami? Baik, untuk itu dari rombongan visual, Bapak bagikan, silakan dibagikan, anak-anak. Rombongan audio silakan dipasang headset atau earphone kalian. Kinestetik boleh menuju ke bagian tulisan. Silakan untuk lakukan pendalaman eksplorasi materi. Selamat melakukannya. Sekalian, apakah tadi sudah memahami dari materi yang sudah Bapak bagi kepada kalian? Sudah. Ada berapa jenis rima atau sajak yang dipelajari? 5. Rima pertama, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Lihat nih, silakan. Yang pertama sajak lurus berpola AAA. Baik, sajak lurus berpola AAA. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat? Silakan, Nak. Sajak silang berpola ABA. Sajak silang berpola AB. Yang ketiga, balik. Sajak silang atau kembar, sajaknya AAB. Kemudian sajak yang keempat, silakan, Neta. Genggam atau tauhid. Genggam atau taut, ya. Sajak berpola Berpola ABBA. ABBA, betul. Yang kelima, silakan, Rio. Bisa atau putus. Sajak pisah ABCD. ABCD. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya. Anak sekalian, hubungan kalian sudah berada di kelompok masing-masing, ya. Jadi sebentar lagi Bapak akan membagikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, yang mana akan dijawab didiskusikan bareng-bareng, ya. Tapi
jiwa gotong royong kalian, kalian berdiskusi dulu, tentukan peran kalian. Siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang menjadi tulisnya. Paham semuanya? Oke, silakan untuk berdiskusi tentang perannya masing-masing. Perannya menulis. Moderator. Yuk. Silakan tentukan moderator sama tulisnya. Baik, anak-anak sekalian, apakah tadi sudah berbagi peran? Ya. Kalau begitu, aku tanya dulu sebentar, siapakah yang menjadi moderator dari setiap kelompok? Angkat tangan. Yang menjadi tulisnya. Baik, kalau sudah berbagi peran masing-masing, Bapak akan bagikan LKPD ya pada kalian. Ada 4 potongan puisi dalam tabel. 4 potongan puisi tersebut itu sudah punya 5 masing-masing. Pada kolom pertama, bagian yang harus kalian isi itu sebutkan jenis sajak apakah itu. Kemudian berikan alasan sama-sama di situ ya. Oke, jawaban harus kompak dan harus disepakati bersama-sama dalam bentuk diskusi secara bersama-sama. Ngerti? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk berdiskusi. Nama kelompoknya, ya, audio ya, oke, baik. Oke, lebih kompak lagi ya. Yuk, masing-masing ya. Kurang ya. Kurang satu. Bagaimana? Ada kesulitan? Oke, silakan lanjutkan lagi diskusinya, anak-anak. Karena terjadi apabila semua perakiran dunia sama. Sepakati dulu, setuju nggak itu jawabannya? Setuju ya. Alasannya pola yang sama. Kalian waktu diskusi selesai, apakah sudah selesai untuk menjawabnya? Sudah berdiskusi semuanya? Kalau sudah berdiskusi bareng-bareng di situ, maka kita mulai dulu terlebih dahulu dari kelompok visual terlebih dahulu. Pertama kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum menyampaikan hasil diskusi kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prasti Widodo sebagai moderator. Saya Prati sebagai penulis. Saya Wiskayani sebagai pembaca. Dan yang paling utama akan dibacakan oleh Wiskayani. Penggalan puisi. Indonesia tanah air pusaka, terbentuk luas di belahan khatulistiwa, elok dipandang oleh dunia, memberikan kesan yang begitu mulia. Jenis rima atau sajak, sama atau lurus. Alasan karena berpola a. Bila kita berdiri atas tanah air, besar hati ingin menangis. Cukup? Baiklah, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apakah kelompok kinestik sudah setuju? Setuju. Terima kasih. Apakah kelompok sudah setuju? Setuju. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bahwa tadi kalau kita cermati di situ Indonesia tanah pusaka. Huruf A-nya apa? A. Terbentang luas di belahan khatulistiwa. A. Elok dipandang oleh dunia. A. Memberikan kesan yang begitu mulia. A. Berarti jadi sajaknya adalah sajak sama ya. Alasannya semuanya berada dalam bunyi yang sama ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kami minta perwakilan dari kelompok audio untuk melakukan presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bali Wiratama sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Duka sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Lian Natasha sebagai narasumber. Baiklah,
kinestetik. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudaraku Erga Metro Jaya. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi. Indonesia tanah pusaka, terbentang luas di belahan Katulistiwa, elok dipandang oleh dunia, memberikan kesan yang begitu mulia. Jenis rima atau sajak. Di sini rima atau sajak adalah sama atau lurus. Alasan karena terjadi apabila semua baris berakhiran bunyi yang sama. Pola A. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah untuk kelompok visual sudah puas dengan jawaban kami? Baiklah, untuk kelompok auditory, apakah sudah setuju dengan jawaban kami? Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita melaksanakan diskusi bersama-sama menentukan ataupun juga mengidentifikasi jenis rima, tiba saatnya kita menuju kepada soal selanjutnya. Buatlah sebuah puisi berdasarkan rima yang telah dipelajari. Agar lebih menarik, pergunakanlah media yang kalian sukai untuk menuliskan puisi tersebut dan tambahkan ilustrasi yang indah. Kalian misalkan nanti memilihnya, apakah rimanya itu silang, pasang, bertaut, atau apapun itu sesuai dengan minat kalian masing-masing. Kemudian medianya boleh kalian pakai media apa semenarik mungkin, ya. Yang mana medianya itu pokoknya tidak memberatkan kalian dan kalian pada saat membacanya nanti akan nyaman dan tertarik saat membacanya nanti. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, selamat untuk menulis puisi. Semangat tulis puisinya. Baiklah anak-anak sekalian, sudah selesai menulis puisinya? Kalau sudah semuanya, silakan kalian boleh tukarkan puisi kalian, hasil kalian kepada teman kalian untuk dibaca teman kalian. Dan kalian masih nyimpen KPI tadi nggak? Masih ya? Di sana di bagian bawah itu ada tabel, itu ada rubrik KKTP, ya, dalam bentuk rubrik kriteria. Nah, di rubrik kriteria ini sendiri kalian nilai tentang rimanya sudah sesuai atau belum, kemudian kesesuaian temanya sudah sesuai atau belum, ya, diksi yang gunakan indah atau tidak, ya, kemudian apakah gambarnya sesuai atau tidak dengan ilustrasi isi puisinya tadi, contreng disesuai atau tidak sesuai, ya. Kalau sudah, lihat baik-baik keterangannya. KKTP-nya dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran dinyatakan tercapai apabila minimal 2 kriteria dinyatakan sesuai. Jadi kalau ada 2 yang ternyata sesuai, itu berarti sudah tercapai KKTP. Ngerti? Nanti munculkan situ hasil asesmennya. Dikatakan situ adalah sudah tercapai atau belum tercapai. Paham? Oke, silakan tukar, Nak. Silakan tukar dulu puisinya, tukar dulu. Sudah tukar, oke, tukar, Kak. Saling baca, saling koreksi. Lihat KKTP-nya. Saling tukar ya. Tukar. Ya. Silakan ya, sesuai dengan rubrik kriteria KKTP yang sudah disediakan. Nyatakan kalau seandainya ada 2 yang tercontreng sesuai, itu berarti sudah tercapai KKTP-nya. Maka berdasarkan hasil asesmennya, KKTP sudah tercapai. Kalau kurang dari 2 yang sesuainya, itu berarti nanti hasilnya KKTP belum tercapai.
Coba saling lihat dulu. Oke. Lihat hasil KKTP-nya, silakan dilihat semuanya. Oke. Ya. Apakah tercapai semuanya? Tercapai? Tercapai. Baiklah, anak-anak sekalian silakan untuk dikumpulkan hasil kerja kalian ke depan. Puisinya dikumpulkan kan? Dikumpulkan ya. Oke. Kumpulkan meja ya. Puisinya. Kalau sudah dikumpulkan, kalian kembali anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, karena kalian sudah mulai untuk mengumpulkan semua produk hasil karya kalian, ya. Dan kali ini kita sudah berada di penghujung pertemuan. Siapakah yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Puisi akan terdengar indah jika memiliki sajak atau rima. Contohnya seperti sajak silang, sajak lurus, sajak patah, dan lainnya. Oke, tepuk tangan yang meriah. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya setelah disimpulkan tadi, bersama-sama kita akan merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira pertama, pengalaman apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kali ini? Siapa yang ingin berbagi? Silakan, Beca. Pengalaman saya setelah belajar tentang puisi hari ini, puisi akan lebih indah jika menggunakan rima atau sajak. Oh, puisi akan lebih indah kalau menggunakan rima atau sajak. Tepuk tangan untuk teman-teman. Pertanyaan refleksi kedua, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi hari ini? Siapa yang mau lagi? Melati, silakan Melati. Saya senang karena bisa melukis dengan menggunakan rima. Oke, ternyata si Melati senang karena sudah mempelajari menulis puisi dengan menggunakan rima. Tangan untuk refleksi ketiga, hal baru apakah yang kalian peroleh dari pembelajaran kali ini? Hal baru apakah yang diperoleh? Silakan. Saya baru tahu Pak kalau menulis puisi bisa menggunakan rima. Oh, jadi baru tahu sekarang ya? Oke, tepuk tangan untuk Fendi. Terakhir, apakah hal-hal yang ingin kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Ya, silakan Putri. Ya, Putri berkomitmen akan menulis puisi dengan menggunakan rima. Anak-anak sekalian, ya, setelah tadi kita melakukan refleksi bersama-sama, ya, kali ini Bapak mengingatkan kepada kalian semuanya bahwa di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi musikalisasi puisi. Kalian boleh mencari berbagai macam sumber, pelajari dulu di sumber-sumber, terserah YouTube atau apapun itu, ya, karena kita akan pelajari itu pada pertemuan selanjutnya, ya. Terakhir, Bapak berpesan tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi kita akan melaksanakan SAS genap. Dan jangan lupa selalu semangat, jangan kendor semangat kalian belajar. Siap? Siap. Kalau begitu, Bapak ucapkan selamat siang. Siap. Siap, gerak. Bisa.